Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas sistem cerdas, tugas besar ya, mengenai JS perceptron atau jaringan saraf tiruan. Oke. Baik. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Bagus Aji Wijaya dengan NIM 51904111068. Tapi pada pembuatan video kali ini dia berhalangan hadir ya. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Ikram dengan NIM 51904111092. Selanjutnya ada Dermawan Rizky Nurcahya dengan NIM 51904111549. Kemudian ada M Syamsurya dengan NIM 51904111594. Selanjutnya ada Sela Batania BR Tobing dengan NIM 51904111595. Kemudian ada Muhammad Randy dengan NIM 51904111597. Oke, next Randy. Kemudian timeline tugas ya. Pada penjelasan kali ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada penjelasan tentang JST yang akan dijelaskan oleh Sela. Kemudian yang kedua ada learning pada perceptron yang akan dijelaskan oleh Mas Dermawan Rizky. Yang ketiga ada algoritma learning perceptron yang akan dijelaskan oleh Syamsurya. Dan yang terakhir ada demonstrasi studi kasus yang akan dijelaskan oleh Mas Randy ya. Oke, baik. Langsung saja yang pertama penjelasan tentang JST yang akan dibawakan oleh Mbak Sela ya. Untuk Mbak Sela dipersilakan. Oke, yang pertama, apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan atau JST merupakan salah satu metode learning yang mampu melakukan proses deteksi, klasifikasi, peramalan, bahkan pengenalan. Arsitektur JST menurut sistem jaringan saraf pada manusia, di mana setiap satu sel atau neuron saling terhubung dengan sel-sel yang lain. Pada JST, koneksi antara satu neuron dengan neuron lainnya memiliki sebuah nilai yang bisa disebut dengan bobot atau weight. Selanjutnya, bobot-bobot inilah yang menentukan tingkat akurasi dari suatu JST. Nilai dari bobot-bobot tersebut harus ditentukan sedemikian rupa agar JST memiliki performa yang maksimal. Proses mendapatkan bobot-bobot tersebut dengan cara learning. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Dermawan. Di sini saya akan membahas nomor 2, learning pada perseptron. Selanjutnya, learning pada perseptron. Agar perseptron mampu mengklasifikasi data atau pola dengan benar, maka perseptron harus memiliki bobot jaringan yang tepat atau optimal. Bobot jaringan yang optimal tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran atau learning. Proses learning biasanya dilakukan dengan beberapa kali iterasi, tergantung kerumitan dan banyaknya data latih. Iterasi dalam proses learning jaringan saraf tiruan biasanya disebut dengan epoch. Selanjutnya, fungsi aktivasi. Agar perseptron mampu mengklasifikasikan data atau pola dengan benar, maka perseptron harus memiliki bobot jaringan yang tepat atau optimal. Bobot jaringan yang optimal tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran atau learning. Proses learning biasanya dilakukan dalam beberapa kali iterasi, tergantung kerumitan dan banyaknya data latih. Dalam proses learning jaringan saraf tiruan biasanya disebut dengan echo. Rumus dalam proses aktivasi adalah jika net lebih dari 1, maka Y sama dengan 1. Jika net sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Jika net kurang dari 0, maka Y sama dengan min 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Syam. Algoritma learning perceptron.
Algoritma learning perceptron, tentukan jumlah epoch dan nilai. A. Dalam buka kurung, misalkan koma A sama dengan 1 tutup kurung. Inisialisasi sebuah bobot jaringan, buka kurung W dan B tutup kurung. Biasanya W dan B diset sama dengan 0. Selama ada target yang tidak sama dengan output perseptron, lakukan contohnya, hitunglah nilai keluaran Y pada output layer. Y sama dengan buka kurung 1 jika net lebih dari 0, jika net sama dengan 0, jika net lebih dari 0. Di mana net sama dengan N, I sama dengan 1, WI 1 titik X 1 plus B1. Selanjutnya, algoritma learning perceptron, perbaiki bobot jaringan yang mengandung kesalahan Y sama dengan target dengan rumus WIJ buka kurung baru tutup kurung WIJ buka kurung lama tutup kurung plus A titik T titik X. BJ buka kurung baru tutup kurung B dengan BJ lama plus A titik T. Selanjutnya, Oke, untuk demonstrasi studi kasus akan saya jelaskan ya. Bentar, saya stop share screen dulu. Oke. Oke, untuk studi kasus yang kami gunakan untuk ini presentasi ini adalah dengan kami ingin demonstrasinya adalah studi kasusnya dan mengenali gambar Pac-Man dengan algoritma perceptron. Nah, untuk gambar Pac-Man kan sendiri ada terbagi, ada ada bulatan gini ya, ada sobekan di sini. Nah, akan tetapi kami menggunakan 4 buah ini untuk bentar. Ini 4 buah learning atau 4 buah ini lupa ya. 4 buah ya learning rate-nya. Nah, ini untuk perhitungannya. Karena ini kan ada seperti yang dijelaskan Pak Fadil kemarin, kami membuat studi kasus dengan untuk yang gambar Pac-Man itu kan ada pewarnaan kuning. Nah, kuning itu kami jadikan warnanya dengan simbol 0. Nah, untuk warna atau tidak yang diberi warna kuning itu menjadi 1. Oke. Bentar. Oke. Di sini untuk learning rate-nya atau ya learning rate-nya adalah kami membuatnya itu adalah 1. Untuk learning rate-nya itu 1. Kemudian untuk epoch-nya yang kami gunakan jumlahnya adalah 10. Epoch-nya itu adalah 10. Nanti jika iterasi atau perulangan atau percobaan yang kami lakukan dengan ini untuk studi kasus yang kami gunakan ini, jika mencapai epoch 10 belum mencapai mencapai target, maka hasilnya itu adalah hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Oke, untuk seperti yang tadi yang saya jelaskan di sini, itu adalah
dari sini. Ini saya ambil di sini untuk baris 21 ini adalah baris dari gambar dari Pacman-nya. Pacman sisi satunya. Ini sisi 2, ini sisi 3, ini sisi 4. Nah, untuk sisi satunya itu dibuat untuk baris pertama, kemudian untuk baris selanjutnya adalah untuk sisi selanjutnya. Nah, untuk ini, untuk perhitungannya, untuk ini kan ada W1. Nah, untuk perhitungan seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, untuk perhitungan ini, untuk perhitungan W baru itu kan dari WIJ ke W lama ditambah learning rate ditambah target dikali target dikali X1. Nah, untuk perhitungannya kami di Excel ini menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini kan untuk W ini untuk deret yang pertama ini adalah W lamanya. Nah, untuk perhitungan di W selanjutnya itu kami menggunakan ini A120 atau W lamanya seperti yang di sini W lamanya, kemudian learning rate-nya itu adalah 1, kemudian dikali seperti yang di sini dikali dengan targetnya. Target dari sini adalah ini yang ada di sini target, kemudian dikali A21 dikali X1-nya ini inputannya, maka jadilah seperti ini, jadinya 1. Hasil perkalian jadi 1. Begitupun dengan baris yang seterusnya itu sama seperti penjelasan seperti itu untuk mencari W baru. Nah, untuk proses ini ya, untuk proses Y-nya, karena tadi ini untuk Y ini kan adalah net ya, Y itu adalah net jika Y-nya adalah jika netnya itu lebih dari 0 maka hasilnya 1. Nah, untuk penentuan net itu didapat dari ini semuanya setelah mencari W11 sampai W151 itu dengan rumus yang seperti ini dikali didapat dari sini, kita lihat di sini Y-nya. Ini perumpamaan dari, saya ambil aja saat ini dari bobot yang ini, kemudian ini dari inputan dan dari bobot lamanya. Kemudian jika hasil dari semua penambahan ini itu lebih dari 1, ini kami menggunakan perumpamaan, jika itu lebih dari 1 maka itu adalah hasilnya adalah 1. Nah, jika dia itu penambahan atau prosesnya itu menghasilkan nilai 0 maka dia itu akan menjadi 0 di sini Y-nya. Jika tidak maka menjadi -1 seperti itu. Makanya di sini menjadi 0 karena ini hasil perkaliannya nanti proses dan ini akan menjadikan hasilnya 0. Nah, ini untuk yang satu ini adalah karena ini perkaliannya itu ada 1 gitu dan ini dijadikan hasilnya di sini perkaliannya maka menjadi 1. Nah, untuk perubahan bobot itu adalah kami memisalkan bahwa perubahan barunya itu adalah sama dengan perubahan sebelum perubahan atau bobot lamanya. Nah, itu jika sama maka itu menghasilkan 0. Nah, jika perubahan barunya itu lebih dari perubahan lama sebelum perubahan maka itu akan menjadi 1. Jika perubahannya itu kurang dari bobot lama maka dia itu menjadi -1 seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, ini jika Y-nya itu jika netnya itu kurang dari 0 maka hasilnya itu -1 seperti itu. Untuk perubahannya seperti ini. Untuk implementasinya dari perhitungan manual ke Excel itu kami menggunakan rumus-rumus seperti itu. Nah, untuk epoch-nya kami tadi menggunakan sampai 10 ya. Maka kami sempat mencobanya
Seperti untuk EPOS 1 kan hasilnya seperti ini. Saya ambil contoh, hasilnya seperti 211 2 minus 1 0 3 0 0 2 1 0 0 2 1 1 2. Nah, untuk EPOS 2 nya itu bobot awalnya itu menjadi bobot akhir dari si EPOS 1 nya. Begitupun dengan proses EPOS selanjutnya maka menggunakan dari bobot akhir dari EPOS sebelumnya. Seperti ini 422 sama seperti EPOS sebelumnya. Dan ini sampai EPOS 10 itu yang jumlah EPOS yang kami tentukan. Nah, ini untuk untuk target terakhirnya atau Y terakhirnya itu tidak sama dengan target awal kita. Maka ini bisa dibilang masih belum memenuhi kriteria untuk menyebutnya 100% sama gitu. Maka ini perlu dilakukan iterasi lagi sampai EPOS 20 mungkin, sampai EPOS 30 mungkin. Mungkin saya bisa mencontohkan untuk sampai EPOS 15. Ini kan sampai EPOS 10 ya. Saya coba untuk sampai EPOS 11. Nah, ini akan langsung otomatis berubah jika saya menginputkan nilai-nilainya, maka akan langsung berubah. Oke, ini seperti yang dilihat, ini sudah melakukan percobaan sampai EPOS 15 dan untuk Y-nya dan target ini belum sama. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa untuk untuk pencarian untuk mengklasifikasi untuk gambar atau ya gambar dari Pacman itu bisa dibilang tingkat learningnya atau tingkat kesamaannya itu dengan bisa dibilang hampir 80%.
Jadi bisa belum memaksimal. Ini bisa terjadi jika mungkin dari dari bobot yang kami beri dan untuk targetnya, untuk mungkin ada kesalahan, makanya tidak mencapai target. Untuk tugas kemarin yang ditugaskan oleh Pak Fadil itu sudah 100% bisa sesuai targetnya. Nah, untuk studi kasusnya ini mencapai 80%. Mungkin itu saja yang bisa dari demonstrasi ini saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Randy dan teman-teman. Mungkin itu saja dari kelompok kami ya. Salah hilapnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.